Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan pembelajaran secara daring pada mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari pada hari ini ada manfaatnya. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, untuk hari ini sebagai materi lanjutan setelah kita sudah menguasai tentang perangkat software, hardware, firmware, kemudian bagaimana caranya merakit sebuah komputer, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara mengkonfigurasikan BIOS. Jadi setelah kita bisa merakit, kita akan belajar bagaimana caranya mengkonfigurasi BIOS. Pada bab ini kita akan belajar pada kompetensi dasar, yaitu menerapkan konfigurasi BIOS pada komputer. Kemudian bagaimana caranya kita melakukan setting BIOS. Berikutnya indikator pencapaian. Kalian tentu harus mampu bagaimana caranya mengkonfigurasikan sebuah perangkat BIOS atau komponen pada BIOS itu. Pada tujuan pembelajaran kali ini ditujukan kepada anak-anak di semua agar kalian bisa menguasai bagaimana cara-caranya mengkonfigurasikan perangkat BIOS, apa itu komponen-komponen BIOS, macam-macam BIOS, dan fungsi BIOS itu apa. Ini nanti kita akan belajar, kita bahas bersama pada slide berikutnya. Nah, yang harus kita ketahui dulu adalah pengertian dari BIOS itu sendiri apa. Kemarin pada bab pembahasan tentang pengujian perakitan ini sudah sedikit disinggung, yaitu pengertian BIOS. BIOS itu kepanjangan dari Basic Input Output System, merupakan sebuah perangkat lunak yang biasanya dibuat dalam bahasa rakitan atau assembly, dan berfungsi untuk mengendalikan atau mengontrol perangkat keras yang terdapat pada sebuah komputer. Jadi untuk mengendalikan atau mengatur konfigurasi keseluruhan perangkat hardware yang berada pada sebuah komputer itu nanti bisa kita atur pada perangkat BIOS ini. Jadi bagaimana konfigurasinya itu nanti kita akan bahas bersama. Dan ini adalah bentuk fisik dari BIOS itu. Jadi BIOS sistem itu tertanam pada sebuah semacam IC seperti ini. Nanti ada namanya tipe BIOSnya apa, itu di sini tertera. Nah, ini contoh dari AMI BIOS. Pada IC pada sebuah perangkat motherboard ini tertulis nama dari tipe BIOSnya, yaitu AMI BIOS. Dan berikutnya penjelasan dari fungsi BIOS itu apa saja. Yang pertama, fungsi BIOS itu adalah untuk menginisiasi atau penyalaan dan pengujian terhadap perangkat keras dalam suatu proses yang disebut dengan power on cell test atau disingkat dengan POS. Dimana sudah ada pertanyaan yang sudah saya berikan kepada kalian, mungkin yang sudah mengerjakan tahu. Jadi kepanjangan dari POS itu apa. Jadi proses POS ini muncul ketika sebuah komputer itu dinyalakan, akan menampilkan deteksi hardware. Itu adalah proses POS dari sebuah perangkat komputer. Fungsi yang kedua adalah memuat dan menjalankan sistem operasi. Nah, berikutnya mengatur beberapa konfigurasi dasar dalam sebuah komputer, yaitu pengaturan tentang date atau waktu, time, kemudian proses booting, kinerja, dan kestabilan komputer. Jadi bisa diatur melalui BIOS ini, sebuah komputer itu. Fungsi berikutnya adalah membantu sistem operasi dan aplikasi dalam proses pengaturan perangkat keras dengan menggunakan BIOS Runtime Service. Jadi fungsi BIOS yang keempat adalah membantu sistem operasi. Nah, di sini ada contoh dari tampilan BIOS. Jadi tampilan menu BIOS itu kurang lebih gambarannya seperti ini ya. Gambaran tampilan menu BIOS itu gambarannya kurang lebih seperti ini. Ini tampilan dari BIOS Ponic BIOS. Jadi tampilan BIOS nama dari BIOS itu berbeda dengan tipe BIOS yang lainnya, tapi kurang lebih
menu dalam BIOS itu hampir sama, mulai dari ada main, kemudian ada advanced, kemudian ada security, kemudian ada boot, dan konfigurasi yang lainnya kurang lebih hampir sama. Jadi untuk membedakan nanti nama di bagian atas ini ada nama tipe BIOS-nya. Berikutnya di sini ada tampilan menu BIOS yang generasi baru. Jadi tipe komputer atau laptop yang baru rata-rata BIOS-nya berbeda dengan tipe BIOS yang lama. Jadi tampilannya lebih, grafisnya lebih jelas, kemudian menunya hampir sama dengan menu-menu pada tampilan sebuah komputer yang sudah terinstall Windows atau terinstall operating system. Jadi tampilannya lebih jelas, sudah ada kursornya. Kalau tipe BIOS yang lama itu untuk mengkonfigurasinya masih menggunakan keyboard, masih menggunakan tombol up, left, right, down itu, dan perintah yang lainnya masih menggunakan keyboard. Yang BIOS tipe baru ini untuk konfigurasinya bisa menggunakan mouse. Ini adalah contoh tampilan menu BIOS tipe-tipe BIOS yang baru seperti ini. Nah, di sini adalah jenis-jenis BIOS. Yang pertama ada award software. Jenis BIOS ini meliputi antara lain ada award BIOS, kemudian award modular BIOS, dan award medallion BIOS. Berikutnya ada Ponic Technology. Industri ini yang meluncurkan beberapa versi BIOS antara lain Ponic BIOS, dan setelah melakukan merger dengan award software meluncurkan Ponic Award BIOS. Jadi merger kedua tipe BIOS ini kerjasama, jadi mempunyai nama Ponic Award BIOS. Kemudian ada AMI atau kepanjangan dari American Megatrend Incorporated. Jadi kemarin sudah ada semacam pertanyaan yang sudah saya berikan pada kalian, tolong sebutkan tipe-tipe BIOS yang ada pada video pembelajaran. Jadi ini uraian beberapa tipe BIOS. Industri ini mengeluarkan beberapa jenis seperti AMI BIOS dan AMI Win BIOS. Jenis BIOS berikutnya ada para OEM atau Original Equipment Manufacturer. Nah, seperti Hewlett Packard, kemudian Compaq, kemudian IBM, Lenovo, Dell Computer. Kemudian ada Acer Labs, Microids Research, LSI Logic, dan Winbond. Ini adalah jenis-jenis dari BIOS itu. Di sini ada jenis-jenis BIOS atau yang sudah kita bahas tadi nama-namanya. Ini adalah bentuk fisik yang tertanam pada sebuah perangkat motherboard. Dan di sini ada contoh dari Ponic BIOS. Jadi pada IC yang tertanam pada mainboard itu tertulis tipenya, tipe atau namanya. Di sini tertulis Ponic BIOS. Kemudian ada Award, kemudian ada AMI BIOS. Ini adalah beberapa contoh bentuk fisik yang tertanam pada sebuah perangkat motherboard. Nah, di sini ada tampilan menu BIOS. Nah, tampilan menu BIOS yang komputer yang lama yang masih menggunakan PC desktop, rata-rata tampilan BIOSnya masih seperti ini. Jadi tampilan BIOSnya mesti berwarna biru seperti ini. Kemudian ada menunya standar CMOS feature, kemudian ada advanced BIOS feature, kemudian ada advanced chipset feature. Nah, di sini untuk pengaturan konfigurasi date and time atau waktu, kemudian konfigurasi yang lainnya tertera pada di sini. Jadi ini tampilan BIOS punyanya Award Software. Jadi seperti ini. Berikutnya ini adalah tampilan menu BIOS yang digunakan oleh komputer atau laptop yang tipe baru. Jadi tampilan menu BIOSnya hampir sama dengan tampilan grafiknya sebuah komputer yang sudah terinstall operating system. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi pada menu-menu intinya ini sudah hampir sama, rata-rata sama. Jadi pengaturan mulai waktu, kemudian boot sequence atau pengaturan booting awal, ini sama, tampilannya yang berbeda. Tapi ada beberapa fitur yang membedakan dengan tipe BIOS yang lama. Komponen BIOS. Di sini komponen BIOS itu apa saja? Yaitu program BIOS setup yang memungkinkan untuk pengguna mengubah konfigurasi komputer sesuai dengan keinginan. Yaitu driver untuk perangkat keras dasar.
Kemudian ada program bootstrapper utama yang memungkinkan komputer dapat melakukan proses booting ke dalam sistem operasi yang terpasang. Nah, di sini ada menu konfigurasi BIOS. Nah, untuk melakukan konfigurasi atau merubah pengaturan BIOS dapat dilakukan pada saat proses booting. Nah, ini adalah beberapa contoh atau perintah yang kita lakukan ketika proses booting sebuah komputer. Jadi ini pada BIOS AMI atau AMI BIOS ini kita bisa menggunakan tombol del atau kita menekan tombol del pada sebuah keyboard. Pada BIOS Award menggunakan del atau Ctrl Alt Escape. Nah, jadi menekan tombol secara bersamaan ini pada BIOS Award. Kemudian pada Compact kita menggunakan F10 untuk masuk ke konfigurasi BIOS. Nah, di sini ada IBM Activas, bisa menggunakan F1 untuk masuk ke perintah BIOS. Ini rata-rata yang digunakan untuk masuk BIOS itu yang sering digunakan adalah tombol keyboard del, kemudian ada F2, kemudian ada F10. Rata-rata yang sering digunakan pada sebuah komputer untuk masuk ke konfigurasi BIOS adalah menggunakan tombol del, F10, kemudian F2. Nah, itu adalah beberapa tombol keyboard yang sering digunakan untuk masuk konfigurasi BIOS. Nah, di sini ada cara mengoperasikan BIOS. Nah, yang pertama untuk memindahkan halaman menu menggunakan tombol panah kiri atau kanan. Jadi untuk memindahkan menu itu kita menggunakan kursor atau tombol keyboard yang arah panahnya ke kanan ataupun ke kiri. Untuk memilih sesuatu item gunakan tombol panah atas atau bawah. Kemudian untuk mengganti nilai suatu item gunakan tombol plus atau min. Jadi ketika menekan tombol keyboard plus atau min akan mengubah beberapa pilihan yang kita inginkan. Nah, dan yang lainnya biasanya ada option untuk menggunakan F5 atau F6 untuk mengubah pilihan kita. Jadi untuk mengubah kita bisa menggunakan F5 atau F6 gitu. Dan untuk memindah dari suatu item ke item lain menggunakan tombol tab. Nah, untuk melihat menu bantuan bisa menekan tombol F1. Kemudian untuk menyimpan perubahan yang dilakukan sekaligus keluar dari menu BIOS menggunakan tombol F10. Jadi setelah kita mengkonfigurasikan beberapa pilihan yang kita sudah setting, kita langsung bisa menekan F10 untuk konfigurasi save and exit gitu. Jadi otomatis setelah menekan tombol F10 konfigurasi itu akan muncul konfirmasi do you want to save gitu, tinggal kita tekan yes, otomatis akan tersimpan dan akan merestart kembali gitu. Dan untuk keluar bisa menggunakan tombol ESC atau escape untuk keluar dari suatu menu. Baiklah, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan secara singkat. Insya Allah nanti di pertemuan tatap muka akan kita pelajari bersama. Untuk prakteknya seperti apa kita akan belajar bersama. Dan untuk tugas pada pembahasan hari ini, silahkan catat keseluruhan materi yang saya sampaikan pada video pembelajaran ini. Tugas yang kedua, silahkan jawab pada kolom komentar apa kepanjangan dari POS itu. Kemudian sebutkan beberapa tombol perintah yang digunakan untuk masuk ke konfigurasi BIOS. Yang kalian tangkap pada pembelajaran kali ini apa saja, silahkan jawab pada kolom komentar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.